Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Halo semuanya, kami dari tim 2 mata kuliah hukum lingkungan dengan beranggotakan saya Theo Alatabarus, saya Naswa Yasmin Iqbal, saya Naswa Yasmin, saya Sarah Ustari Tampubolon, saya Reza Desmond, saya Agus pertama Sultan. saksikan video kami. See you. Ya. LGBT, tolong buat kami untuk orang yang beli sampah dong. Suatu pagi yang cerah, ada sekelompok mahasiswa yang sedang berjalan. Salah satu mahasiswa membuang sampah dengan sembarangan. Kemudian temannya menegurnya. Kalian tunggu dulu. Merasa heran serta memarahi mereka. Kalian jangan buang sampah sembarangan. Berpikir atas apa yang mereka lakukan. Emang kenapa, Pris? Lagian kan ada petugas kebersihan yang bersihin sampah-sampah ini. Menaruh tangan di pinggang dan mengeluh. Berpikir keras Oh iya, pada jalan dosa. ingat nggak kata Pak Topik? Oh iya benar. Bapak itu kan bilang bahwasanya sampah kita ini adalah tanggung jawab kita. Ya meskipun ada petugas kebersihan, tapi kan kita bertanggung jawab juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Merasa bersalah dan tertegun. Katanya kita salah deh. Juga ya. Ayo kita ambil sampahnya bareng-bareng. Maaf ya teman-teman, terima kasih sudah mengingatkan kami. Merasa kasihan. Iya, sama-sama memaafkan teman-teman. Jangan diulangi lagi ya. Mereka berpisah dan mereka membuang sampahnya ke tempat sampah yang ada di samping mereka. Tamat. Permasalahan sampah telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling serius di dunia, terutama sampah plastik, di mana pembuangan plastik secara sembarangan tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Kami kelompok 2 berada di Desa Laut Tindeng, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, pada pukul 16.00 WIB. Bisa kita lihat bahwasanya di sini terdapat sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan, di mana sampah ini dibuang di tempat yang tidak semestinya, seperti di pinggir jalan dan di lahan kosong. Penjelasan fishbone akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fishbone yang kami pakai dalam judul di dalam video kami, yaitu pengolahan sampah yang tidak sesuai prosedur. Adapun di dalam fishbone ini terdiri dari 6 kategori utama, yaitu 1. Manusia, yang kedua metode, yang ketiga material, yang keempat lingkungan, yang kelima peraturan atau kebijakan, yang keenam mesin atau perlengkapan. Adapun pengertiannya yaitu 1. Manusia. Faktor manusia menjadi kunci utama dalam masalah buang sampah, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah menyebabkan banyaknya orang membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, atau tempat umum. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah di sembarang tempat juga masih sangat umum, terutama di daerah yang tidak memiliki akses fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Sikap dan perilaku individu sangat mempengaruhi seberapa baik sampah dikelola di lingkungan sekitar. Yang kedua, metode. Metode atau prosedur pengolahan sampah yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan baik menjadi penyebabnya utama sampah tidak terkelola dengan benar. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang cara memilah dan membuang sampah membuat masyarakat tidak tahu harus berbuat apa. Sistem pemilahan sampah yang belum optimal serta kurangnya dokumentasi dan evaluasi rutin juga mempengaruhi masalah ini. Akibatnya sampah sering tercampur dan tidak terkelola dengan aturan. Yang ketiga, material. Ketersediaannya material dan fasilitas sangat menentukan keberhasilan pengolahan sampah. Banyak daerah yang kekurangan tempat sampah, tong sampah, atau tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang memadai. Fasilitas pengangkutan dan alat kebersihan seperti gerobak sampah juga sering terbatas atau tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan membuang sampah pada tempatnya dan akhirnya memilih membuang sampah di sembarang tempat. Yang keempat itu ada lingkungan. Kondisi lingkungan, fisik, dan sosial sangat berpengaruh pada perilaku buang sampah. Budaya masyarakat yang masih membuang sampah di sungai atau tempat umum
sangat umum dijumpai, terutama di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas pembuangan sampah. Kurangnya peran aktif tokoh masyarakat dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat menjaga kebersihan juga memperparah masalah ini. Selain itu, kondisi fisik lingkungan seperti sungai atau tanah kosong yang mudah diakses sering dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Yang kelima itu ada peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang lemah atau tidak ditegakkan dengan baik menjadi penghambat utama dan dalam pengolahan sampah. Kurangnya dukungan dari pemerintah, baik dari segi anggaran maupun penegakan hukum, membuat masyarakat tidak merasa terikat untuk mematuhi aturan. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak dijalankan secara konsisten juga menyebabkan pengolahan sampah tidak berjalan optimal. Koordinasi antara instansi pemerintah yang belum baik juga memperparah masalah ini. Yang keenam itu ada mesin atau perlengkapan. Kurangnya teknologi modern dan perlengkapan yang memadai dalam pengolahan sampah masih menjadi kendala yang besar di Indonesia. Banyak daerah yang masih menggunakan metode pengolahan sampah tradisional seperti open dumping atau landfill yang tidak efektif dan berpotensi mencemari lingkungan. Fasilitas pengolahan sampah seperti mesin pemilah, konvester atau incinerator sangat terbatas. Selain itu, alat pengangkut sampah yang rusak atau tidak memadai membuat proses pengolahan sampah menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan penumpukan sampah di berbagai titik. Demikianlah Fishbone dari judul yang kami angkat dalam video ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan apa saja dampak-dampak dari pembuangan sampah secara liar. Yang pertama itu adalah pencemaran lingkungan, yang dimana dapat kita ketahui pencemaran lingkungan tersebut seperti polusi udara, yang dimana polusi udara tersebut membuat masyarakat merasakan sebuah kebaukan atau membuat masyarakat itu resah dengan aroma-aroma tidak sedap tersebut. Selanjutnya itu ada pada kerusakan ekosistem, yang dimana kerusakan ekosistem itu dapat kita lihat jika tanah tersebut banyak tertimbun oleh tanah, bahkan menyebabkan habitat seperti tumbuhan itu tidak tumbuh dengan subur. Selanjutnya itu adalah bisa merusak dan namanya keestetikan, yang dimana keestetikan itu membuat pandangan masyarakat atau orang-orang sekitar yang lewat jalan tersebut pasti merasa tidak adanya pemandangan yang baik karena banyaknya timbunan sampah seperti itu. Selanjutnya itu ada pada pencemaran air maupun pada pencemaran tanah. Nah, jika kita ketahui bahwasanya pencemaran sampah ini sangat berefek sangat fatal, di mana air tersebut kalau terkena oleh sampah-sampah dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit kulit maupun diare. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak sampah terhadap lingkungan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu berita yang sedang viral saat ini yaitu di mana Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat membuat suatu terobosan yaitu menggusur perumahan yang ada di tepi sungai, dan di mana ketika penggusuran itu banyak sampah bertumpuk di situ, kemudian air yang mengalir tidak mengalir sehingga membuat banjir. Salah satu contoh yang saya berikan tersebut adalah dampak yang sangat berdampak bagi masyarakat, di mana menyebabkan banjir karena tertumpuknya sampah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai dampak lingkungan dari pembuangan sampah sembarangan. Kami ucapkan terima kasih. Di sini kami akan memberikan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimana tepatnya pada pasal 11 yaitu tentang hak dan kewajiban masyarakat, menimbang pasal 11 ayat 1A yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Yang B, masyarakat ikut berpartisipasi dalam keputusan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang C, mendapatkan informasi akurat dan terpercaya serta tepat waktu dalam proses penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang D, memberikan perlindungan dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif akibat dari pengelolaan pembuangan sampah akhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sanksi yang dilakukan oleh pengelola sampah yang melawan hukum, yang dari mana diambil pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berisi nomor 1, pengelola sampah yang secara melawan hukum dan yang sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara tidak benar, tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan kepada masyarakat atau penggangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau kerusakan lingkungan, diancam pidana paling singkat 4 tahun
dan paling lama 10 tahun, serta dikenai denda sebanyak 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Serta nomor 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling banyak 15 tahun, serta dengan denda paling sedikit 100 juta rupiah serta paling banyak 5 miliar rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kita akan berpindah sedikit kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana kami mengambil ayat 1, pasal 1 ayat 1A yang menimbang bahwa seluruh warga negara itu wajib mendapatkan lingkungan yang bersih dan layak, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 28H yang berisikan bahwa setiap warga memiliki hak untuk lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh individu dan memiliki sifat berkekuatan hukum, yang dimana hak dalam masyarakat saat ini terkait dengan pengelolaan sampah, masyarakat berhak untuk mendapatkan peranan dari pemerintah terhadap sampah tersebut. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi. Yang ketiga itu adalah hak untuk musyawarah, yang dimana peranan pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan musyawarah ini yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi segala suatu keinginan dari masyarakat itu sendiri terkait dengan lingkungan sampahnya. Dan keempat adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang dimana hak tersebut jika ada sesuatu anggota dari pengolahan sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup seperti membuang sampahnya di tempat masyarakat yang berada di wilayah desa, yang dimana peranan masyarakat tersebut bisa melaporkannya kepada pengadilan setempat. Oke teman-teman, selain kita harus mengetahui hak, kita juga harus mengetahui apa itu kewajiban dan peran dari masyarakat itu sendiri dalam pengolahan sampah. Dimana itu adalah sangat penting. Yang dimana pertama yaitu masyarakat adalah sumber utama dari sampah itu sendiri. Mengapa saya bilang begitu? Karena sebagian besar sampah ini berasal dari rumah tangga, sehingga tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, apapun program pemerintah tentang pengolahan sampah hanyalah sia-sia. Yang kedua, kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengolahan sampah, di mana jika masyarakat itu sendiri tidak ikut serta, seluruh program yang telah disusun tidak dapat memberikan hasil yang efektivitas, karena pengolahan sampah membutuhkan tindakan nyata dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu ada masyarakat berperan dalam mengurangi sampah dan pemilahan, yaitu sangat berguna bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu ada masyarakat mendukung kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan pengolahan sampah. Yang keempat ada pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berkelanjutan pengolahan sampah, di mana pelibatan ini tidak hanya sebatas konsultasi saja teman-teman, tetapi juga kolaborasi dan pemberdayaan yang mendorong lingkungan sehingga pengolahan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir itu ada partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, di mana teman-teman dengan peran aktif masyarakat tadi, pengolahan sampah terpadu dapat mengurangi pencemaran, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan lingkungan untuk generasi yang mendatang. Baiklah teman-teman, sekian materi yang kami sampaikan mengenai dampak lingkungan dari buang sampah sembarangan. Semoga video edukasi kami menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk menjaga lingkungan kita, mencintai lingkungan kita, untuk tetap bersih demi kesehatan kita masing-masing. Akhir kata, kelompok kami mengucapkan, jadi teman-teman, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita, karena sampahmu tanggung jawab.